kepada para yang mendukung Kiai Imad dan kawan-kawan untuk selalu waspada, yaitu ketika menanggapi segala komentar dari para orang yang anti dengan Kiai Imad, yang memang tidak suka dengan Kiai Imad, yang memang tidak setuju dengan pendapat Kiai Imad. Tanggapilah komentar-komentar mereka ini dengan pikiran yang jernih dan menggunakan hati nurani. Insya Allah kalau kita menanggapi setiap komentar-komentar dari mereka dengan menggunakan pikiran yang jernih, dengan menggunakan hati nurani, maka kebusukan-kebusukan apapun yang disembunyikan itu akan selalu tampak jelas. Karena kita bisa melihat kebenaran ini itu hanya dengan kejernihan pikiran, dengan kejernihan akal, dengan pikiran yang tenang, sabar, tidak tergesa-gesa. Maka kita akan bisa melihat semua itu. Sebaliknya, kalau mereka menganggap tesisnya Kiai Imad itu dengan tergesa-gesa, dengan penuh emosi, dengan membabi buta, dengan berburuk sangka, maka yang ada dalam diri mereka akan selalu menyalahkan dan menyalahkan. Karena mereka tidak menggunakan hati nurani, mereka yang digunakan adalah emosi. Maka yang ditemukan adalah sebuah buruk sangka dan buruk sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda masih bersama dengan saya, Normas, Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak saudara-saudaraku semuanya di seluruh penjuru Nusantara ini yang merasa ragu terhadap nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah, yang sudah engeh, yang sudah bosan dengan perilaku-perilaku para oknum-oknum habaib yang sombong, rasis, dan serakah, tidak hanya ingin menguasai dan menginjak-injak orang-orang pribumi, ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi dengan kata-kata yang kasar, rasis, secara terang-terangan, maupun mereka dengan gaya yang halus, penuh dengan pesona, karisma, penuh dengan keanggunan, kewibawaan, tapi sebenarnya dia adalah serigala berbulu domba yang atau bisa dikatakan sebagai musuh dalam selimut, yang sebenarnya justru sangat lebih berbahaya daripada mereka yang terang-terangan mengatakan sesuatu yang kasar, penuh rasis, tapi yang halus ini justru lebih berbahaya daripada mereka yang terbuka terang-terangan, yaitu yang faktanya sudah terlihat jelas apa yang dilakukan kelompok mereka yang halus, yaitu dengan memutarbalikkan fakta-fakta sejarah lewat makam-makam palsu buatan mereka sendiri, atau dengan mengakui para pejuang-pejuang bangsa ini dan ulama-ulama Nusantara ini sebagai kakek buyut mereka. Terutama saya mengajak saudaraku semua yang merasa mendukung tesisnya Kiai Imad, saya mengajak panjenengan semua untuk waspada terhadap mereka yang masih membela nasab Ba'alawi ini, baik mereka yang membela secara ikhlas, murni, dengan ketulusan hati, maupun mereka yang membela karena ada bayaran, karena dibayar. Kita perlu waspada dan hati-hati dengan cara-cara mereka. Soalnya mereka ini sudah terdesak keadaannya. Semakin lama posisi mereka semakin terjepit, terbocok. Karena mereka ini terdesak, maka mereka bisa melakukan, menghalalkan segala macam cara untuk membela dirinya. Ini dalam naluri fitrah manusia itu semacam itu. Kecuali mereka yang betul-betul mempunyai keimanan, mempunyai filter yang kuat, sehingga mereka tidak gampang menghalalkan segala cara untuk
membela untuk menutupi kebusukan dan kejelekan mereka. Nah, kenapa ini perlu kita waspadai? Karena kondisi mereka para pembela nasab yang sudah semakin panik dan terdesak ya, karena semakin bertambahnya waktu yang kita sudah setahun lebih ini ya, mereka betul-betul masih belum menemukan data yang kuat untuk bisa membuktikan nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah. Tapi justru malah yang ada adalah sebaliknya, justru semakin banyak ditemukan manuskrip-manuskrip kuno yang membuktikan kalau Ubaidillah itu memang tidak ada alias fiktif. Jadi malah justru banyak ditemukan fakta-fakta baru dari kitab-kitab manuskrip yang kuno itu memang betul-betul tidak merekam adanya Ubaidillah tercatat dalam manuskrip kuno. Jadi yang ada justru bukan menguatkan mereka, semakin lama justru malah semakin melemahkan keadaan Ba'alawi ini. Jadi semakin membuktikan kalau Ubaidillah itu adalah tokoh yang fiktif alias tokoh karangan yang sengaja dibuat oleh kalangan Ba'alawi dalam kitab-kitab mereka sendiri. Jadi memang kitab-kitab mereka sendiri, kitab karangan mereka sendiri diisi dengan pahlawan-pahlawan dari keluarga mereka sendiri. Inilah yang dilakukan mereka. Untuk apa? Untuk mencantolkan Ubaidillah ini ke Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa biar dianggap sambung ke Rasulullah. Karena Ahmad bin Isa ini betul-betul memang sambung ke Rasulullah, tapi yang Ubaidillah ini yang tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, apa saja kira-kira yang sudah biasa mereka lakukan ya? Yang sudah biasa mereka lakukan dan akan selalu dilakukan oleh mereka yang patut kita waspadai ini. Nah, saya sebutkan di sini ada 4. Ada 4 yang perlu kita waspadai. Yaitu yang pertama adalah dengan selalu beralasan, dan ini yang selalu menjadi alasan utama mereka, yaitu tidak ada atau belum ada catatan bukan berarti tidak ada orangnya. Itu yang selalu jadi alasan mereka, yaitu tidak ada atau belum ada catatan bukan berarti tidak ada orangnya. Nah, ini adalah alasan mereka ketika dimintai bukti kitab sezaman, karena mereka tidak bisa memberikan fakta bukti kitab sezaman, maka yang selalu diucapkan ini biasanya mereka. Dan itu tentu kita sering dengar sendiri di channel-channel YouTube mereka. Tidak ada bukan berarti tidak tercatat, bukan berarti orangnya tidak ada ya. Karena tidak bisa memberikan catatan sezaman, alasan itulah yang selalu dan akan selalu mereka pakai, karena menurut mereka bisa saja catatan itu yang belum ditemukan. Kelihatannya alasan ini sekilas memang masuk akal ya. Ketika permintaan bukti data sezaman itu, misalkan permintaan bukti data kitab sezaman itu baru kemarin atau baru seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu dipertanyakan, itu mungkin alasan semacam ini mungkin bisa dimaklumi apa kata mereka, yaitu tapi kalau ini sudah berjalan ada 1 tahun lebih ya, yang sudah 1 tahun lebih mulai polemik nasab ini bergulir, tentu ini sudah tidak menjadi masuk akal lagi. Masa zaman yang sudah secanggih ini, di mana informasi di seluruh penjuru dunia dapat dengan cepat sekali kita akses, itu tentu sangat tidak mungkin sekali kalau memang betul-betul ada sebuah catatan atau kitab manuskrip seseorang tokoh kunci tersambungnya nasab yang sudah dikenal di penjuru dunia ini, kok bisa belum ditemukan? Ini kan jelas tidak masuk akal ya. Kok bisa belum ditemukan? Wong orangnya tokoh Ubaidillah ini katanya seorang tokoh yang apa itu, yang nasabnya itu dikatakan itu rapi, tersusun rapi ini nasab, tapi ternyata kok tidak ada datanya, tidak tertulis di kitab yang sezaman. Nah, padahal nama Ubaidillah ini faktanya banyak sekali ya ditemukan di kitab-kitab nasab abad akhir-akhir ini.
Kok bisa sebaliknya? Sama sekali tidak ditemukan dalam kitab sejangan. Nah, ini tentu sangat tidak masuk akal ya. Jadi inilah yang perlu kita waspadai, karena ini akan selalu dijadikan alasan mereka kalau kita tidak cermat, kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak mencermati ini, maka alasan ini akan selalu dipakai oleh mereka dan akan kelihatan masuk akal ya. Ini yang kita perlu waspadai yang pertama ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita waspadai adalah mereka tidak hanya selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dalam tesisnya Kiai Imad, dalam komentar-komentar dari Kiai Imad saja, tapi juga mereka mencari-cari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam diri pribadi Kiai Imad dan para pendukungnya. Jadi yang sudah mereka cari itu sudah bukan lagi tentang komentar-komentar Kiai Imad, tapi juga sekarang sudah masuk ke diri pribadi atau para pendukungnya Kiai Imad atau Kiai Imad dan kawan-kawan. Ini kan sudah aslinya sudah melenceng. Masalah nasab kok bisa disangkut pautkan dengan diri seseorang. Ya seperti mereka mencari kesalahan pada kelamaan pada Gus Fuad Pleret, Kiai Nur Ikhya, Gus Abbas, Gus Yazuli dan lain-lainnya. Mereka mencari kesalahan, dan yang paling tampak sekali adalah ketika misalkan mereka itu mengkritik Gus Fuad Pleret tentang politiknya, yang katanya pilihan politiknya itu berdasarkan atas perintah Nabi Khidir ya. Ya sebenarnya memang ini tidak bisa dianggap sesuatu yang benar, wong itu namanya aja kita tidak tahu sebenarnya kebenarannya kayak apa, yang tentu ini memang lebih bersifat politis kalau semacam, tapi sebenarnya ini kan tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan masalah nasab. Jadi tentu kalau ini terus kemudian digoreng habis-habisan, terus dikomporin, ini menjadi tidak wajar, dan ini yang perlu kita waspadai. Jadi sepertinya mereka itu ingin menggambarkan sosok Kiai Imad dan para pendukungnya itu adalah sosok-sosok yang pelin-pelan ya, tidak konsisten, yang tentu orang semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan ya, apalagi dalam hujah-hujahnya untuk membatalkan nasab misalkan. Orang-orang semacam, kalau orang-orang pelin-pelan tentu ketika mereka punya hujah untuk membatalkan nasab itu tentu diragukan maksud mereka seperti itu. Jadi ketika orang kalau sudah hujahnya itu diragukan, jelas ini akan pembatalan nasab yang dilakukan oleh Kiai Imad itu nanti akan tertolak secara otomatis ya, ditolak, tentu tidak digubris oleh orang. Jadi tentu ini yang selalu jadi keinginan mereka. Jadi waspadalah dengan cara-cara mereka yang seperti ini. Soalnya ini yang paling sering dilakukan mereka di berbagai channel-channel YouTube. Ya tentu kita sudah bisa melihat sendiri. Silakan Anda panjenengan semua buka-buka channel ini, kita sering melihat apa itu penggorengan-penggorengan terhadap diri pribadi Kiai Fuad atau Kiai Imad atau siapalah ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah memutarbalikkan fakta. Jadi karena memang mereka ini sudah terdesak, terpojok, siapapun orangnya akan mudah sekali menghalalkan berbagai macam cara, yaitu termasuk mereka ini dengan untuk melindungi kebohongan-kebohongan mereka agar tidak diketahui oleh masyarakat luas, maka mereka tidak segan-segan lagi memakai cara-cara yang licik yang sama sekali jauh dari kata ilmiah dan tentu jauh dari kata apa itu gentle ya, sportif ya, yaitu dengan cara memutarbalikkan fakta. Jadi namanya memutarbalikkan fakta, mereka tentu tahu fakta yang sebenarnya, tapi memang sengaja mereka putarbalikkan biar umat ini seakan-akan mau percaya dengan fakta yang mereka diberikan oleh mereka. Nah, pemutarbalikan fakta ini bisa kita dengarkan dalam komentar-komentar mereka yang mengatakan tesisnya Kiai Imad yang dianggapnya sangat lemah, terlalu dipaksakan, terlalu prematur, tidak berdasarkan kajian yang matang dan mendalam, tapi hanya berdasarkan hawa nafsu dan emosi belaka. Padahal sudah jelas sekali ya, yang berdasar emosi yang tergesa-gesa menyimpulkan tesisnya Kiai Imad ini tanpa mau menelaah dulu, hanya berdasar buruk sangka,
itu jelas kita bisa melihat dari kalangan mereka. Nah, inilah pemutarbalikan fakta yang akan selalu mereka lakukan. Soalnya harus bagaimana lagi? Sudah terdesak, mereka tidak punya bukti kitab sejaman. Memang tidak ada. Kalau menurut Kiai Imad itu, kenapa kok tidak tercatat? Ya memang tidak ada. Memang orangnya tidak ada. Ya tidak mungkin dicatat. Kok bisa tidak tercatat? Bukan berarti tidak ada. Memang sudah setahun lebih dicari kok. Ya, berarti memang tidak ada ya. Terus yang perlu kita waspadai yang keempat adalah mengadu domba. Ya, cara mereka itu mengadu domba, yaitu mereka dengan adu domba kepada sesama pendukungnya Kiai Imad atau para pendukung Kiai Imad dengan Kiai Imad sendiri. Seperti ketika melihat terjadi sedikit beda pendapat ya, ketika mereka mungkin melihat sedikit ada beda pendapat di kalangan para pendukung Kiai Imad ini, maka mereka akan menggorengnya habis-habisan, maka itu akan selalu dibahas dalam channel-channel YouTube mereka. Dan biar seakan-akan beda pendapatnya antara para pendukungnya Kiai Imad atau dengan Kiai Imad sendiri dengan pendukungnya, itu biar kelihatan beda pendapatnya ini kelihatan runcing dan tajam. Jadi mereka terus godok, mereka terus share di channel-channel YouTube mereka komentari terus biar ini kelihatan tajam. Padahal kalau kita lihat yang sebenarnya, itu sebenarnya kan masalah yang hanya sepele, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan nasab. Ya walaupun masalah itu mungkin penting, tapi kalau tidak ada hubungan nasab itu aslinya untuk apa? Kan ini kan sudah melenceng ya tentunya. Dan tentu beda pendapat itu akan selalu ada dalam kelompok masyarakat yang seide, yang sehaluan, walaupun sama-sama satu tujuan, sama-sama satu haluan, itu banyak terjadi. Beda pendapat itu sudah biasa, dimanapun sampai kapanpun itu akan selalu ada beda pendapat, apalagi kalau beda pendapat yang kecil ya. Jadi dengan ini mereka memang ingin sengaja menggambarkan para pendukung Kiai Imad itu sebenarnya tidak kompak ya, antara Kiai Imad dengan pendukungnya atau sama pendukungnya. Itu ingin mereka gambarkan bahwa mereka ini tidak kompak. Jadi kalau orang di antara sama mereka sendiri itu mereka sudah tidak kompak satu sama lain, kelihatan membingungkan. Ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan di masyarakat. Jadi inilah tujuan mereka memang ya. Jadi ini perlu kita waspadai bersama. Maka sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan di sini, saya menghimbau kepada para yang mendukung Kiai Imad dan kawan-kawan untuk selalu waspada, yaitu ketika menanggapi segala komentar dari para orang yang anti dengan Kiai Imad, yang memang tidak suka dengan Kiai Imad, yang memang tidak setuju dengan pendapat Kiai Imad. Tanggapilah komentar-komentar mereka ini dengan pikiran yang jernih dan menggunakan hati nurani. Insya Allah kalau kita menanggapi setiap komentar-komentar dari mereka dengan menggunakan pikiran yang jernih, dengan menggunakan hati nurani, maka kebusukan-kebusukan apapun yang disembunyikan itu akan selalu tampak jelas. Karena kita bisa melihat kebenaran ini itu hanya dengan kejernihan pikiran, dengan kejernihan akal, dengan pikiran yang tenang, sabar, tidak tergesa-gesa. Maka kita akan bisa melihat semua itu. Sebaliknya, kalau mereka menganggap tesisnya Kiai Imad itu dengan tergesa-gesa, dengan penuh emosi, dengan membabi buta, dengan berburuk sangka, maka yang ada dalam diri mereka akan selalu menyalahkan dan menyalahkan. Karena mereka tidak menggunakan hati nurani, mereka yang digunakan adalah emosi. Maka yang ditemukan adalah sebuah buruk sangka dan buruk sangka. Jadi saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.